proses aja bisa dilakukan. Mbah, gantian. Ini. Aduh. Bang. Lah ya jadi nggak capek kok. Salam. Bagaimana? Ada keperluan apa kau memanggil saya ke tempat ini? Seperti yang Tuan Resi Wanasari katakan dan tunjukkan kepada kami mengenai kejadian Tuan Resi membersihkan jenazah atau meruat jenazah dari Adipati Mulego itu, saya ingin memastikan Tuan, apakah memang benar kejadian itu berlokasi di sini. Terus jika memang itu benar, tolong ceritakan saya seperti apa kejadian di waktu itu. Reka ulang lah ya Mas. Reka ulang. Tempat ini memanglah benar tempat pemandian dari Adipati Mulego. Mungkin dahulu kala tempat ini belum seperti saat ini, karena sekarang banyaknya manusia. Jadi tempat ini dibiarkan untuk berkebun para manusia. Dan pula ini adalah batas akhir dari kerajaan Saldapura. Jadi dulunya ya masih rimbun ya. Hutan. Benar. Dan kejadiannya saat itu kami para tahta kerajaan berkumpul semuanya di sini untuk mengurus kematian dari Adipati Mulego. Dan saya selaku resi di kerajaan ini membersihkan dari raga Adipati Mulego untuk kesuciannya sebelum dibakar dan sebelum dimandikan. Di tempat ini. Di sini saya memandikan jasad dari Mulego dan saya mengambil tombak itu. Memang tombak itu sangat keras, sangat sulit untuk dicabut. Setelah saya berhasil mencabutnya, saya langsung saja melemparnya ke belakang. Ke arah sana? Benar, saya melemparnya ke belakang. Dan saya melanjutkan pensucian dari raga Mulego itu. Setelah itu, saya langsung membakarnya di sini. Siapa yang menyangka ya tempat ini sejarahnya seperti itu? Jadi seperti itulah kejadiannya manusia. Berarti kurang lebih di sini Benar. terusan Tuan Resi melemparnya ke belakang. Jika memang benda itu ada di sekitar sini, kurang lebih berarti di belakang pemandian ini ya Tuan. Benar, jika memang mata tombak itu masih berada di sini, pastinya ada di sekitar sini. Apakah Tuan tidak bisa merasakan energinya? Saya tidak bisa merasakan energi dari mata tombak itu. Saya hanya bisa ajian-ajian untuk membersihkan diri dari makhluk yang sudah meninggal. Tuan, apakah Tuan kasih Mas? Ya panggil. Ya. Apa namanya Pak? Tidak ditemukan oleh orang yang sudah berkebun di sini. Saya tidak mengetahui itu karena setelah kejadian itu saya melupakan tentang mata tombak itu. Saya teringat kembali tentang mata tombak itu setelah manusia ini datang menemui saya. Tuan, mau tanya ini, kira-kira pas Tuan sendiri membuang, ada nggak makhluk yang melihat atau saksi-saksi yang lain? Saya juga tidak mengetahui itu. Yang pasti, saat saya melempar, pastinya setiap jajaran petinggi kerajaan tentunya pasti melihat. Akan tetapi, saya tidak mengetahui apakah
jajaran petinggi dari kerajaan mengambilnya atau tidak. Dibuang pun Pak Resi. Baiklah, Resi Wanasari. Bagaimana? Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika memang ini adalah lokasi terakhirnya, nanti saya coba berikhtiar sendiri untuk mencari. Perlahan semoga saja keberuntungan itu ada di kami, sehingga kita bisa menemukan patahan mata tombak berbinding itu. Baiklah, semoga saja apa yang menjadi urusanmu dapat terselesaikan. Amin, amin. Jika niatmu itu tulus, maka Tuhan akan memberkatimu. Amin. Silakan lanjutkan. Ya. Saya mohon undur diri. Salam. Waalaikumsalam. Kalau energinya ada nggak mas? Belum saya buka sih ya. Coba peraganya Mbah. Sini. Ini tadi Kabut gimana Mas? bener ini mas tempatnya? Bah? Tempatnya ini bener? Iya. Ini kan juga jadi subur. Bekas buat mandi sih. Pusat energinya supaya bantu. Iya, Bang. Cuk aja kemejangan. Kameranya ditaruh dulu aja, nggak apa-apa Mas. Siap siap. Kalian itu coba dibuka. Baca apa ini mas? Kepekaannya. Siapa ini? Oh. Kalian sedang mencari apa? Ini mau sekitar apa gimana mas? Siapa itu? Saya penghuni sini. Kalian sedang mencari tombak. Saya mengetahui mata tombak itu. Kau tahu dari mana saya mencari tombak itu? Saya mendengarkan tadi. Di mana tombak itu? Saya mengetahui informasinya. Jika kau ingin mengetahui itu, serahkan tombak itu. Kita tukar. Oh jangan punya yang patahannya dan ditukar sama yang gede. Ya mana tunjukkan dulu. Ngawur ini Mas. Serahkan tombak itu dulu. Tusuk kok. Tempat ini, walaupun terlihat seperti kebun, tapi memiliki tuah yang besar. Ya memang ini kebun, terlihat seperti kebun. Ya. Banyak orang-orang yang datang ke sini. Ya. Sesuatu. Ya. Itu diberikan kepada saya. Agar nanti orang yang datang ke sini, saya iming-imingi. Ya udah. Gratis atau tidak? Kalau kau kuat, bawalah sana. Wah, kau memberikan ini semua cuma-cuma. Iya. Kalau kau kuat. Wah, ini terlalu berat. Bisa dibawa enggak? Iya, aku rasa kasialan. Makasih banget. Ini kau apakan ini? Enggak, itu kalau kau kuat ya bawa. Kalau nggak kuat ya nggak usah. Gak usah ngeden-ngeden kamu loh. Nanti kamu main seret loh. Kepentut malah. Kuat. Jadi nggak tukeran? Nggak jadi. Nih, apa urusan mas? Mas. Apa bantuan mas? Mas, ini ngapain mas? Coba ditarik Mbah, kuat apa enggak? Apa tipe lima? Musuh. Cukup boboet muloke. Kita lebih abot bah. Ini lebih berat mas mbak. Sumpah ini lebih berat loh. Bisa kakak tapi lebih berat loh. Masya Allah. Coba Probo yang tahu itu. Kok kau pernah mempelajari ilmu ini, coba kau bisa enggak cara buka kuncinya? Warai kok. Warai kunyong. Coba. Asik dulu. Yang alih dicoba dulu Mbah. Jadi bisa dapat kuis Mas? Mas kono di apain? Dah, kalau ikat terlalu Mas kanet dari dulu. Ya apa kok? Oh, sih aku lupa Mbah. Lah. Gimana? Ini memanfaatkan kekuatan dasar dari ini Terus? diaktifkan. Mas, yang kalian aku kuncinya Mas. Hah, kau kunci? Kunci motor apa? Kunci motor lah. Wah, ketiga.
Pot mas. Soalnya cuma di ini untuk geng. Ini nggak bisa ini. Ini awas mas. Kunci gitu maksudnya. Coba mbak. Saya kunci, buka dulu kuncinya. Glek. Nah. Kono dek. Gue sih kontol manding dia. Ya. Oh, yang sakti kuncinya Mbak Dangek. Itu bang. Berguna apa? Perlu gue. Berjani bojone. Nanti saya belajar ya mas ya. Beli buku dong. Saya udah ada itu bukunya di rumah. Ya. Ini gimana bacanya? Ini memusatnya baca apa mas? Memusatannya? Coba dikumpulin po. Yang dibaca apa? Ini energinya ini mau itin. Ini ilmu apa kan? Mas tahu ilmu Berat apa? ilmu paku bumi kan. Iya bener ditancepkan. Bener bang lah. Siapa tahu dia mencari jodohnya kan kita nggak tahu. Istiqam dulu mas. Monggo. Assalamualaikum ya masyaallah akhirnya. Assalamualaikum ya masyaallah. Assalamualaikum ya Syamhurasin. Assalamualaikum ya Ilya. Alhamdulillah masyaallah. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa alladzi khalaqa Sumarjil masyarakat. Ya, malaikat jana saladi. Saya sudah kata. Pusatkan aja po. Ini yang takut bilang. Saya jaga ini ya mas. Bantu sholat bisa. Ya. Shot. Oh tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Arajin ajajin fayujin Ailajin hailujin dajin ajin ya masyar awafir hamiyah Waksunian mawakumudziyah wasyu'adik muldahiyah Allahumma sholli ala Toshin Tosyasin Yohanifin Humayatin Husrafin Jalalahu azza wa jalla Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ya kalamin ya kalin jamahum uhduru Bismillahirrahmanirrahim. Atlashin syatin Amin alitin hasolahin Aijin Muhammad Asyatin Ya Rabbi Solihin Hajidin Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Udah. Asla la ilaha illallah wa bihaqqi walillah fi kulli makan. Cariin air ini, Pak. Sebentar, Pak. Di tas. Tasnya Pak Marcel loh. Dari keluar gimana malah nggak fokus, Mas Wan? Airnya Oh, itu kan badai lagi lari itu yang nemuin Pak Marcel. Alhamdulillah. Ini benar kan, Mas? Ini coba nanti kita satukan memang patangannya memang sempurna atau tidak ya. Bah! Lah, Marcelnya mana? Kecil, bahkan mencret guyonku. Oke, otornya. Ini sih kurang guyonnya, Mas. Panas banget, Mas ini. Ini nggak berkaratnya. Hebatnya perunggu itu nggak berkarat sama sekali, sudah tertanam ya. Perunggu itu mendali ya, Bang. Itu sih kalau Olimpiade dik, Mas. Karena mendali perunggu. Itu lagunya Roma Irama. Mas, apa sih? Diri. Kok? Kok? Tolong ya, Pak. Sabar. Lepaskan itu. Siapa dirimu? Coba disatukan, Pak. Beneran. Tapi ini panas banget, Mas, tangan. Gak bisa gerak, Bang. Gimana, Bu? Assalamualaikum. Ngawur saya ini, Pak. Kamu sok panas kan, Bu. Gak bisa gerak tanganku, Bang. Sesuci apa tanganmu sampai kau berani menyentuh mata tombak itu? Sampean penjaganya. Saya penjaganya. Saya pengikut setia.
Tuan Muleko, sesuci apa tanganmu sampai kau berani mengambilnya? Seperti ini, Tuan. Saya mendapatkan sebuah amanah, di mana saya harus menyempurnakan tombak baru gelinding ini. Seperti yang kau ketahui, tombak baru gelinding ini telah patah salah satu matanya. Jadi saya berusaha sekuat-kuat saya untuk mencari di mana patahan dari tombak baru gelinding ini. Dan alhamdulillahnya semuanya berjalan dengan lancar. Saya menemukan patahan tombak baru gelinding di lokasi ini, Tuan. Kau pikir itu milikmu? Saya di sini tidak merasa menjadi hak milik, tetapi saya hanya menjalankan amanah. Lagi pula tombak ini disempurnakan untuk dalam hal kebaikan, kok. Saya tidak percaya itu. Kembalikan lagi tombak itu. Kubur lagi. Kubur. Jika tombak itu dikubur, nanti tidak akan berguna untuk apa-apa. Apa gunanya membela dirimu? Kebaikan apa yang kau bela? Saya tidak membela diri. Lantas kau membela apa? Saya hanya membantu. Kembalikan. Saya tidak peduli dengan urusanmu. Saya tidak percaya dengan manusia. Dari awal penciptaannya saja, kami sudah tahu bahwa manusia diturunkan hanya untuk merusak bumi. Kau tidak merasakan itu? Kalian ini para perusak bumi ini. Kembalikan! Nanti saya akan kembalikan, tapi disempurnakan terlebih dahulu. Saya tidak percaya. Kalian pikir Tuanku Muleko dan musuhnya pada saat itu, Tuan Marikirakso, itu bukan makhluk yang suci. Bukan makhluk yang baik. Dia adalah makhluk yang baik. Tapi apa? Tapi karena kekuasaan, mereka rela menyakiti sahabatnya sendiri. Mereka saling membunuh. Karena apa? Karena kekuasaan. Jika dirimu suci saat ini, belum tentu setelah kau membawa tombak itu, kau akan tetap suci sampai saat nanti. Sekarang sahabat teman. Iya, akan satu kerajaan. Saya tidak percaya dengan manusia. Ya, perihal itu terserah jenengan. Saya hanya menjalankan amanah. Jadi Saya juga menjalankan amanah. Saya tahu kekuasaan akan membutakan segalanya. saya tidak berharap kekuasaan apapun dari tombak ini. Sebelum kau memiliki yang sempurna, kau mengatakan demikian. Tapi setelah kau memiliki kesempurnaan dari tombak itu, kau akan berubah. Tuan Marikirakso adalah Tuan yang baik. Tuan yang mengerti adab. Tapi semua itu hilang, semua itu terkikis karena apa? Karena nafsu dan hasrat untuk berkuasa. Maka dengan kekuatan akan berubah segalanya. Apalagi kau manusia yang hatinya mudah sekali untuk terombang ambing. Lagi pula dibicara sekarang, saya mendapatkan kekuasaan apa dari tombak ini? Kau bisa melakukan banyak hal dari kesempurnaan tombak ini. Jangan seolah-olah kau merasa tidak mengetahui sesuatu. Kau tahu kehebatan tombak ini dalam bentuk tidak sempurna pun. Kau merasakan kehebatannya. Tapi saya tidak memanfaatkan kehebatan tombak Ya. bergelinding ini. Karena sampai saat ini tombak ini belum bisa dimanfaatkan. Setelah nanti tombak ini sempurna, saya jamin dirimu akan berubah. Nih, saya tidak mengharapkan apa-apa, apalagi ini adalah sekedar benda. Ya. Jika memang benda ini bisa bermanfaat untuk bangsa kalian, belum tentu untuk bangsa kami. Ya. Kalau tombak ini bisa bermanfaat, bisa berkuasa dengan tombak ini, saya tak usah kerja, saya hanya ngelus-ngelus tombak ini, saya sudah kenyang. Jika kau percaya demikian, jika kau percaya ini tidak membawa manfaat, lantas untuk apa kau mencarinya? Saya hanya membantu. Di mana ada kesoliman di bangsamu,
yang sudah melewati garis atau sudah mengganggu, menyeberangi kodrat, yaitu mengganggu manusia. Jika kau memang menganggap ini tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, lantas untuk apa kau mencarinya? Dan kau tahu, kau mungkin merasa sempurna karena dirimu manusia. Lantas kenapa masih membutuhkan benda ini? Ini sebagai lantaran. Jika memang syarat, ini kan di dunia goib, dirimu goib. Nah, saya tidak tahu lah, apa maksud tombak ini harus disempurnakan. Mungkin saja tombak ini disempurnakan, kekuatannya sangat hebat untuk bangsamu, belum tentu untuk bangsa kami. Mungkin untuk bangsa kami ini untuk nyutuk ya. Nah, sakit. Iya, tapi untuk kekuatan apa sih Mbak? Ya nggak ada lah. Kau tidak bisa membodohiku dengan kata-kata seperti itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak manusia yang memanfaatkan bangsa kami untuk melukai saudaranya sendiri. Kan banyak, bukan saya. Nah, Apa saya bisa percaya kau tidak melakukan itu? Sedangkan saya bertemu denganmu hanya sekali ini saja. Kalau memandang makhluk itu harus didasari kusnison. Saya sudah berusaha untuk beretikat baik, menghargai. Karena saya tidak kenal, saya menganggap mereka makhluk baik. Tapi apa? Kenyataannya, saya sudah menyaksikan sendiri. Tuan Mulutko, Tuan Margirakso, dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang suci. Belum ada riwayat hidupnya melukai satu makhluk pun. Tapi karena apa? Karena kekuasaan dia berubah. Apalagi dirimu, yang saya tidak kenal latar belakangmu. Ya udah, seperti ini saja. Tuan Muneko dan Tuan siapa tadi? Margirakso adalah makhluk yang baik. Mungkin saja di saat itu Tuhan sedang menguji. Sedangkan kau tahu Tuhan mau membolak-balikan hati dan pikiran makhluknya. Jadi tidak ada yang pasti. Yang pasti dalam hidup ini hanyalah kematian. Karena ketidakpastian itu saya tidak percaya denganmu. Yang saya sudah kenal, mereka berdua adalah makhluk yang baik pun dia berubah. Apalagi saya yang tidak saya kenal. Baiklah, jika seperti itu jawab pertanyaan saya. Kau hidup ini tujuannya untuk apa? Saya menebar kebaikan. Ingin bermanfaat tidak? Itu pasti. Saya tanya padamu. Mata tombak yang patah ini menancap terkubur di sana. Apakah itu bermanfaat? Setidaknya tidak ada makhluk yang menyalahgunakan. Jika sampai mata tombak ini bisa disempurnakan ini dan bisa dipegang oleh makhluk yang tepat, maka tombak ini jauh bisa bermanfaat dalam melakukan hal kebaikan. Itu sederhana. Daripada hanya terkubur tidak ada gunanya. Saya peringatkan, bukan tidak ada gunanya. Saya mencegah sesuatu hal buruk terjadi jika tombak ini masih sempurna. Lantas sampai kapan? Sampai saya benar-benar sudah tidak sanggup lagi menjaganya. Karena itu tujuan saya. Secara tidak langsung kau menutupi sebuah kebaikan. Jika memang kau ingin hidupmu bermanfaat, ingin menebar sebuah kebaikan, ikhlaskanlah itu, percayakan kepada kami. suruh menyaksikan saja sih. Apa? Iya benar. Kalau perlu kau ikut dan menyaksikan langsung apa tujuan tombak ini disempurnakan. Itu sederhana. Kau bisa penggal kepalaku jika saya berkhianat. Jika saya menggunakan tombak ini demi kekuasaan saya. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup apa yang saya ucapkan. Sederhana bukan? Kau ini siapa? Saya manusia biasa. Kasek, sampai kau bisa menyentuh tombak itu. Saya tidak tahu. Yang saya ketahui, saya mendapatkan amanah untuk menyempurnakan tombak ini, maka saya lakukan amanah itu. Kalau bicara secara kekuasaan, bicara secara materi, untuk apa? Ini hanyalah logam perunggu yang sekilonya paling 80.000 ya Mbak. Perhiasan lah. Nah, Apakah kau mengenal kakek Marnangis?
saya mengenal. Tapi ceritanya saja. Itu ada di lereng Pulean. Kau mendapatkannya dari dia. Dari muridnya. Mbak Endang. Sayang jika kau tahu kakek Marnardis. Bagaimana jalan hidupnya? Apakah dia makhluk yang baik? Informasi yang saya dapatkan, makhluk itu memang sangat baik Sekali. Dan dia mengayomi di lereng apa ya Mas? Pulean. Saya tadi malam sudah ke sana. Saya mendapatkan informasi banyak tentang kakek Marnardis itu. Terakhir diamanahi oleh Adipati Margirekso tentang tombak ini. Dan kakek Marnardis sekarang sudah tiada, makanya kakek Marnardis menurunkan tombak ini kepada murid kesayangannya, yaitu Endang. Dan Endang itu meminta bantuan kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu untuk menyempurnakan tombak baru gelinding ini. Ya. Dan masalah itu kebetulan sekali menyangkut kemaslahatan umat manusia. Sederhana, Mas. Jikapun saya mengikhlaskan mata tombak itu, apa kau yakin kau bisa menyambungkannya kembali? Perihal itu nanti bisa saya usahakan kembali. Ya. Tidak sembarangan empu bisa melakukannya. Ya, insya Allah. Namanya juga berusaha. Biasanya seperti yang saya jalani waktu lalu, yang namanya menuju kebaikan selalu saja dipermudah jalan. Selalu ada jalan ya Mas ya. Saya yakin dengan itu karena Gusti Allah itu maha adil Tidak dan sare. maha mendengar apa yang diinginkan hambanya, apalagi dalam kebaikan. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kenapa ketika saya tadi mau menyatukan ini, saya terasa berat dan saya tidak bisa bergerak? Saya tidak ingin itu terjadi. Sekarang kau sudah mengetahui semuanya. Namanya siapa Mas? Baiklah. Jika benar kejujuran ada pada kata-katamu, saya akan mengawasi mata tombak itu dari kejauhan. Seperti sumpahmu, jika kau berkhianat dengan kata-katamu itu, saya akan penggal kepala. Saya terima. Setelah ini memang sudah sempurna. Saya tidak berhak untuk memiliki ini. Nanti akan saya kembalikan lagi kepada yang benar-benar diamanahi. Saya ditugaskan hanya menyempurnakan. Perihal nanti sama Mbak Endang diberikan kepadamu, ya saya tidak tahu. Diberikan kepada siapa pun saya tidak tahu. Atau mungkin disimpan di gudang pusaka Bragamaya. Kamu mengetahui itu, Bragamaya? Ya, itu adalah gudang pusaka yang besar. Ya, itu. Mungkin daripada disalahgunakan, nanti setelah ini sempurna, masukkan saja ke Bragamaya. Kan selesai. Jika ada Tidak. Saya tidak setuju dengan itu. Ya, perihal itu ya nantilah dipikir belakangan. Terserah. Saya hanya ingin melihat hasil akhir dari kerjamu itu. Baiklah, Jika itu untuk kebaikan, kita akan pikirkan lagi nasib tombak itu. siap. Terima kasih banyak. Siapa namamu? Danang Setioko Gase. Itu nama saya. Nama siapa? Kanang Setioko. Oh, namanya Ganang? Saya ingat-ingat itu namamu. Iya, iya. Saya mengintaimu dari kejauhan. Silakan. Sangat diperbolehkan. Suruh perkenalan kan sombong banget. Ini gimana Mas? Mana kok? Kakak ngobrol ternyata ada orang-orangnya. Oh, saya baru paham Mas. Ini yang dinamakan lidah perut. Sebelah dua Mas. Iya. Ini bentuknya sama persisnya. Di lidah. Ya Mas.
Baik teman-teman, masih nyala nggak sih? Masih. Ini alhamdulillahnya tombak baru kelinting ini sudah ditemukan salah satu mata yang telah patah ya. Mungkin ini adalah kabar yang baik. Nanti perihal intik menyambungnya seperti apa, Kita nanti pikirkan saya tanyakan lagi kepada Mbak Endang atau mungkin makhluk yang lebih mengetahui perihal pusaka yang telah patah teman-teman ya. Kita langsung saja teman-teman cari informasi untuk menyempurnakan itu harus seperti apa. Ya. Ayo. Ini Bang Marcel belum datang apa? Pak,